Halo sahabat Indonesia dimanapun saja berada. Hari ini kita jumpa kembali dalam konten yang berbeda yang berjudul Rintihan Suara Anak. Oke sahabat Indonesia, ikuti terus video kami ini dan tonton terus sampai habis supaya jangan gagal paham. Oke sahabat Indonesia, dadah. Halo sahabat Indonesia, dimanapun saja berada, kita hari ini akan bercerita mengisahkan tentang seorang anak. Kalau masalah anak ini merupakan suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa yang dititipkan kepada kedua orang tua. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa mendidik dan melayani kebutuhan anak sebaik-baiknya. Jika kita sebagai orang tua salah mendidik anak mulai dari kecil sampai remaja, maka kita akan menuai apa yang kita tanam selama ini. Oke sahabat Indonesia, dalam kisah ini ada seorang anak kecil ya. Dia punya orang tua, ayah dan ibunya sudah bercerai. Pada kisah ini ya, kehidupan setelah si ibu berpisah dengan si bapaknya, maka kehidupan anak beserta ibunya dalam kondisi yang sangat sulit dan sangat susah. Sementara si bapak ya setelah bercerai dengan istrinya, tak lama kemudian menikah kembali dengan seorang gadis. Jadi begitulah hari-hari berikutnya, tahun-tahun berikutnya ini segala macamnya, mereka menjalani kehidupan masing-masing. Suatu hari anak ini menelpon sang bapak. Halo, ini dengan ayah ya? Iya. Ya, bisakah antarkan Dedek untuk pergi ke sekolah ya? Lalu dijawab oleh sang ayah, emangnya ibumu kemana? Ibu lagi sakit ya. Dan kakak pun juga dalam kondisi sakit. Minta tolong hari ini Dedek diantar ke sekolah sama ayah. Lalu apa kata ayahnya? Ayah lagi sibuk, ayah lagi kerja di kantor, nanti terlambat. Udah jam berapa ini? Kamu sebagai anak laki-laki harus kuat. Atau kamu naik ojek. Ya, uang ibu tinggal 10.000 lagi. Sementara kakak belum makan. Jika aku pakai uang yang 10.000 ini untuk ongkos ke sekolah ya, maka dengan apa ibu dan kakak nanti makan? Dah kalau begitu kamu jalan kaki aja, kata sang ayah. Sementara si anak ini ya, dia dalam kondisi kurang fit, kurang sehat. Kamu sebagai seorang laki-laki, kamu harus kuat, jalan kaki. Ayah juga seperti itu dulu. Mendengar kata ayahnya, sang anak ini akhirnya, oke ayah, terima kasih saran ayah. Lalu ditutuplah telepon. Kemudian sang anak ini menjumpai ibunya di kamar.
yang masih dalam kondisi kurang sehat. Dengan senyum yang dipaksakan kepada sang ibu, anak ini berkata, "Bu, hari ini ayah bersedia mengantarkan dedek ke sekolah." Kata ayah, "Tunggu saja di depan gang agar cepat." Mendengar kata-kata itu, sang ibu tersenyum kepada anaknya. "Baiklah nak, kamu tunggu aja ayah di depan gang. Jika kamu berjalan kaki jarak 1 kilometer, badanmu lemah. Doakan saja ibu cepat sembuh ya nak." "Ya ibu." Kemudian sang anak pergilah ke sekolah, pamit sama ibunya, kemudian berjalan kaki. Akhirnya berjalan kaki terus. Dia masih terngiang-ngiang apa yang dikatakan ayahnya. "Sebagai anak laki-laki, kamu harus kuat. Kamu jangan cengeng." Sejak itulah kata-kata itu tersimpan di dalam pikiran dan hatinya. Tahun demi tahun, akhirnya si anak ini tamat sekolah, mulai dari SD, SMP sampai kuliah, memperoleh beasiswa sampai tamat, bahkan sampai pasca sarjana. Dengan kehidupan yang sudah mulai berubah, berbeda, dia menghidupi orang tuanya, si ibu, beserta kakaknya sampai sarjana. Suatu hari, ketika dia bekerja di suatu perusahaan asing dengan gaji yang sangat besar, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dia dengar seorang laki-laki yang berbicara di seberang sana. "Halo anakku, ini ayah." "Ya ayah." "Ayah sakit nak. Tolong antarkan ayah ke rumah sakit." "Emangnya istri ayah kemana?" kata si anak. "Bukankah istri ayah bersama ayah selama ini?" "Anakku, sejak ayah sakit-sakitan, istri ayah sudah pergi anakku. Dia pergi dengan laki-laki lain." "Oh begitu ya ayah. Bersediakah kamu anakku mengantarkan ke rumah sakit?" "Aduh ya, aku hari ini sibuk," kata si anak. "Apakah ayah tidak bisa dengan taksi atau cari angkutan lain yang bisa mengantarkan ayah ke rumah sakit?" kata si anak. Lalu si ayah berkata lagi, "Kok begitu anakku, tega banget kamu sama ayahmu dalam kondisi sakit. Siapa nanti yang akan mendaftarkan ayah ke rumah sakit? Siapa yang akan membayar pengobatan ayah?" Si ayah terus meminta tolong kepada sang anak. Lalu sang anak berkata kembali kepada si ayah, "Ayah, bukankah ayah yang dulu mengajarkan aku sebagai seorang laki-laki harus kuat? Masihkah ingat ayah ketika kami bertiga dalam kondisi yang tidak ada punya apa-apa? Ayah tidak peduli sama kami. Bahkan ketika kami lapar pun, ayah tak pernah ingat kami. Jadi ya, aku selalu mengingat kata-kata ayah. Sebagai laki-laki aku harus kuat. Sebagai laki-laki aku tidak harus cengeng. Bukankah begitu?" kata ayah. "Sekarang ya, aku lagi sibuk bekerja. Carilah transportasi yang lain.
carilah ayah. Saya lagi sibuk bekerja. Lalu teleponnya ditutup. Ya. Kemudian si ayah nelpon lagi dan akhirnya diangkat oleh sang anak. Ayah, tadi sudah aku sampaikan ke ayah, aku sibuk ayah. Aku masih ingat dengan kata-kata ayah dulu waktu aku masih kecil. Itulah hari pertama kali aku berbohong kepada ibu ayah. Aku katakan kepada ibu bahwa ayah mengantarkan aku ke sekolah, padahal itu bohong ayah. Akhirnya aku pergi, tapi rasa keibuan dari orang tuaku tahu ya bahwanya aku berbohong kepada beliau. Lalu beliau menyusulku dan mengantarkanku ke sekolah dalam kondisi badan yang lagi sakit ayah. Apakah ayah peduli dengan kami? Akhirnya sang ayah terdiam lalu menutup teleponnya. Sahabat Indonesia dimanapun saja berada, mari kita ambil iktibar dari cerita ini. Ya, apakah si anak berdosa? Mungkin si anak berdosa. Apakah si anak durhaka? Para pemirsa sahabat Indonesia lah yang bisa menjawabnya. Tapi apakah si orang tua tidak berdosa juga dengan kondisi seperti waktu si anak kecil dulu? Apakah si orang tua tidak akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat nanti? Pasti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sahabat Indonesia dimanapun saja berada, sebagai kita orang tua, Anda juga orang tua, marilah kita didik anak kita dengan sebaik mungkin. Dengan kasih sayang sebaik mungkin. Berikan pelayanan yang terbaik buat anak kita. Agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu saja harapan kami sahabat Indonesia dimanapun saja berada. Ya, mudah-mudahan dukung terus konten kami ini. Yang setiap orang menonton konten kami ini, kami selalu doakan panjang umurnya, murah rezekinya, serta hidupnya diberkahi Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja sahabat Indonesia yang bisa kami sampaikan. Lain waktu kita sambung kembali. Dadah. Halo sahabat DJ dimanapun saja berada. Hari ini kita akan bikin konten baru lagi yang berjudul Ibu Bermata Satu. Ingin tahu apa isi kontennya? Ikuti terus dan saksikan terus video kami. Nonton sampai habis biar jangan gagal paham. Oke, dadah. DJ sahabat Indonesia dimanapun saja berada, kita saat ini akan berbicara atau bercerita tentang ibu bermata satu. Setiap orang tua tentu akan memberikan hal-hal yang terbaik buat anaknya. Bahkan seekor nyamuk pun tak rela orang tua jika anaknya digigit. Pada kisah ini ada seorang ibu yang punya mata satu. Anak ini diasuhnya dari kecil sampai tamat sekolah.
saat di sekolah, anak ini terus diejek sama kawan-kawan sekolahnya. Kenapa? Karena dia punya ibu yang mata satu. Dia terus diejek sehingga dia menimbulkan rasa kebencian kepada ibunya. Dimanapun dia bersekolah, di sudut manapun dia istirahat, dia selalu diejek oleh rekan-rekannya. Sehingga timbul rasa bencinya sama ibunya. Padahal ibunya orang susah, ayahnya tiada. Kadang bekerja serabutan, kadang mencuci gosok di rumah tetangga. Apapun pekerjaan yang halal dilakoni oleh ibunya. Ketika si anak beranjak remaja, ya sekolah di SMP sampai SMA, bahkan sampai kuliah, di hatinya tertanam rasa benci kepada ibunya. Karena dia malu. Setiap ibunya datang ke sekolah, dia terus jadi bahan olokan oleh rekan-rekannya. Bahkan ada rasa benci di dadanya. Suatu saat dia berkata kepada ibunya, dia nggak suka dengan ibunya. Kalau perlu ibu mati, Bu. Astagfirullahaladzim. Begitunya kejam si anak mengungkapkan kata-kata kepada si ibunya. Tapi si ibu tetap tersenyum melayani anaknya. Ketika anak tamat sekolah, SMA, bahkan dia sekolah tinggi-tinggi pasca sarjana, biar dapat sekolah atau dapat pekerjaan di luar negeri, biar dia jauh dari ibunya. Ketika dia tamat sekolah, dia menjauhi ibunya. Bahkan dia lupakan ibunya. Dan dia membina rumah tangga sendiri, berkeluarga, punya anak-anak. Bahkan ibunya pun dia lupakan. Suatu hari, si ibu yang bermata satu ini datang ke tempat anaknya tanpa memberitahu si anak terlebih dahulu. Ketika datang, dia gedor pintu, yang buka anak-anaknya. Tentu si anak ini terkejut. Cucu dari si ibu ini. Dia bermata satu, anaknya masih kecil-kecil, ya paling-paling kita umuran 3 tahun, 4 tahun. Takut lari, mati ketakutan dia melihat ada orang tua yang bermata satu. Lalu datanglah si anak karena melihat anaknya menangis, raung-raung. Kemudian dia sadar bahwa yang datang itu adalah ibunya. Dia usir ibunya dari rumahnya. Dan dia tidak ingin melihat ibunya lagi. Jangan ganggu kehidupan kami, ibu. Aku udah bahagia, ibu. Akhirnya si ibu terdiam dan tersenyum, lalu pergi dari rumah si anak. Kemudian bulan ganti tahun, tahun berlalu, ya akhirnya si anak ini menerimalah surat undangan dari sekolahnya. Dia menerima undangan bahwa ada persatuan dia akan reuni di sekolahnya. Tentu rasa rindunya terhadap kampung halamannya, terhadap sekolahnya tidak bisa dia hindari. Akhirnya pergilah si anak ini reuni bersama keluarga dan anak-anaknya. Dan kebetulan jalan yang mau melewati sekolahnya itu harus melewati gubuk dia waktu dia masih kecil. Akhirnya si anak ini berhenti di gubuknya. Lalu dilihatnya rumahnya sekeliling dan tetangga menghampiri si anak dan memberitahukan bahwa ibunya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Tetapi si ibu ada menitipkan surat buat kamu, nak. Akhirnya surat yang diberikan tetangga dibukanya dan dibacanya.
Setelah dia tengok isi suratnya, hatinya terdiam, air matanya mulai berurai air mata. Dia baca isi surat dari ibunya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf kepadamu. Karena kedatangan ibu waktu itu tidak memberitahu kamu. Sehingga anak-anakmu yang cantik menangis ketakutan melihat ibu dengan mata satu. Maafkan ibu, anakku. Ibu memang wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu, nak, bahwa kamu akan datang kembali ke kota kita ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil, anakku. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan, insiden, dan kehilangan satu mata ketika kamu masih kecil, anakku. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan bagaimana nasib anak ibu ketika anak ibu tumbuh dewasa hanya dengan memiliki satu mata, sayangku. Ibu ingin kamu melihat dunia indah dengan sempurna. Jadi ibu berikan padamu sebelah mata ibu, anakku, agar kamu bisa melihat dunia, agar kamu bisa melihat keindahan dunia. Biarlah ibu sumbangkan mata ibu demi kamu, anakku. Itulah isi surat si ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu memberikan mata ibu kepadamu, sayang. Ibu merasa tenang, ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibumu, anakku. Para sahabat DJ dimanapun saja berada, apapun yang dilakukan orang tua kita saat kita masih kecil, kita tidak tahu bagaimana perjuangan orang tua membesarkan kita sehingga kita menjadi orang yang seperti sekarang ini. Tentu kita tidak tahu pengorbanan orang tua. Oleh karena itu, sahabat Indonesia dimanapun saja berada, jangan pernah sekali-sekali menyakiti hati seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kita kaya karena ibu kita. Kita berpangkat, kita gagah karena ibu kita. Kita tidak tahu apakah mereka waktu itu menahan lapar, menahan keringat, menahan tetesan air mata dalam membesarkan kita. Kenapa kita harus malu ketika ibu kita lihat kekurangan, padahal beliau kurang panca inderanya karena disumbangkan kepada anaknya agar anaknya begitu sempurna. Tetapi kenapa kita sebagai anak sering lupa, sahabat Indonesia? Ingatlah jasa orang tua, sahabat Indonesia. Ridho orang tua, itu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun saja berada. Semoga yang menonton video kami ini mendapat berkah, panjang umur dan murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Indonesia dimanapun saja berada, lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi. Dadah.